A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya, melanjutkan kajian ringan kita, ngobrol santai kita, cerita kita seputar Quran, seputar tafsir, seputar hadis dan Islam secara umum. Ya, mudah-mudahan hidup kita yang sekali ini ilmu, rezeki, keluarga, teman-teman, saudara, tetangga, lingkungan kita bermanfaat dan berkah, menyelamatkan dan membahagiakan kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menceritakan ya fenomena tentang seputar al-jin, seputar al-iblis ya, setan dan lain seterusnya. Terkait dengan tema ini ya, itu ada sebuah kisah menarik yaitu kisah Bilqis ya dengan Nabi Sulaiman alaihi salam yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Pada saat itu ada seorang ratu yang tidak hanya cantik jelita, tetapi ratu ini adalah seorang queen, ya. Seorang ratu, dia adalah kepala sebuah kerajaan, ya, kerajaan besar yang namanya adalah Ratu Saba. Saba itu adalah nama kerajaan, ya, yang ada di kota San'a, ya, Yaman. Kalau sekarang itu sebelah utara Mekah, ya, yang ibu kotanya adalah Ma'rib, ya. Jadi kerajaan Saba yang ada di kota San'a, Yaman kalau sekarang, ibu kotanya namanya Ma'rib, ya. Pemimpinnya atau ratunya, raja dari kerajaan itu dipimpin oleh seorang ratu yang namanya adalah Bilqis. Bilqis ini cantik jelita dan juga kaya raya, yang bisa memimpin pasukan hebat, rakyat, tentara yang sangat luar biasa. Gitu. Nah, sayangnya ratu yang sangat hebat ini, yang kaya raya dan cantik jelita ini, menyembah matahari. Ya, dia menyembah matahari, bukan Allah, tetapi yang disembah adalah matahari. Ya, mungkin dia merasa bahwasanya matahari itu adalah cahaya yang bersinar, yang sangat besar, yang sangat memukau, ya, yang mungkin memberi kehidupan, memberi energi kehidupan, karena memang matahari itu adalah sumber energi kehidupan ini, ya. Tetapi sayangnya oleh Bilqis, Ratu Saba ini dan kaumnya, masyarakatnya, tentaranya, menterinya semuanya itu menyembah matahari, disembah matahari itu. Jadi terjadi penyelewengan, keyakinan menyembah sang pencipta, dikira mataharilah pencipta itu. Ya. Maka lantas dikisahkan oleh Allah di dalam surat 27, surat An-Naml ya. Semut ya, surat An-Naml surat 27 ayat sekitar mulai kita baca mulai ayat 20 ya. Nanti sampai ayat berikutnya, bagaimana Allah menceritakan kisah Ratu Saba ini yang lantas nanti perang dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mari kita baca bersama ya, kita simak bersama. Ini panjang ya ayatnya, akan saya baca terjemahannya di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia memeriksa burung-burung, lalu berkata, Nabi Sulaiman memeriksa burung-burung ketika Nabi Sulaiman itu
apel ya bersama tentaranya, bersama menterinya, bersama pasukannya itu, Nabi Sulaiman ini tidak ketika beliau melihat pasukan khusus Nabi Sulaiman yang bernama Hudhud, dia melihat ada satu nih tentaranya yang punya kehebatan khusus itu tidak hadir. Wah, ini tentu tidak pantas. Ada apel besar ya yang langsung dihadiri oleh Nabi Sulaiman, yang itu juga raja beliau pada saat itu. Tentara pasukan khusus ini ada yang tidak hadir ya. Kemudian, mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Kata Nabi Sulaiman, pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud, lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba, membawa suatu berita yang meyakinkan, kata Hudhud. Sungguh, kudapati di sana ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu, serta memiliki singgasana yang besar. Aku dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah, dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapati petunjuk. Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung. Dia Sulaiman berkata, akan kami lihat apa kamu benar atau termasuk yang berdusta. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Nah, setelah dialog antara Nabi Sulaiman dengan Hudhud itu, dikirimlah surat dari Nabi Sulaiman itu yang dibawa oleh Hudhud ini ke Saba itu. Ya, jadi Nabi Sulaiman itu mencoba untuk jalan persuasi, jalan damai, ya. Dikirim oleh Nabi Sulaiman surat supaya bertobat, supaya tidak menyembah matahari, supaya kembali ke jalan Allah, menyembah Tuhan yang benar, ya. Dan sampailah surat itu di Balqis. Lantas Balqis itu ya di ayat berikutnya ya, di ayat 28 sampai 37, 29 sampai 37, Balqis pun juga ingin mencoba tawaran persuasif kepada Nabi Sulaiman itu. Dia tidak ingin perang, dia tidak ingin pertumpahan darah, tetapi dia mencoba untuk membujuk Sulaiman, ya. Tetapi caranya yang keliru. Apa yang dilakukan oleh Ratu Balqis, Ratu Saba yang cantik jilitan dan kaya raya ini? Yaitu yang pertama, dia mencoba menyogok Sulaiman dengan harta kekayaannya. Jadi Balqis ini merasa sombong, merasa memiliki kekuasaan, merasa memiliki harta. Kemudian dia mencoba gratifikasi kepada Nabi Sulaiman. Dia mencoba jalan persuasi tetapi caranya salah, yaitu dengan menyogok Nabi Sulaiman. Wah, tentu ini merupakan tindakan yang penghinaan, ya. Penghinaan, pelecehan kepada Nabi Sulaiman. Dikira Nabi Sulaiman itu kalah kekayaannya, kalah hebatnya, kalah kekuasaannya, kalah pengaruhnya. Ya, sehingga Balqis berani menyogok Sulaiman itu dengan kekayaannya. Ya. Lalu coba kita baca selanjutnya surat 27 tetap ayat 29 sampai 37. Di situ Nabi Sulaiman murka lantas memerangi Balqis itu. Mari kita coba selanjutnya ya, baca ayatnya. Dia Balqis berkata, wahai para pembesar, ini dia berkata kepada ajudannya, menteri-menterinya, tentaranya, panglimanya ya kan. Sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia,
Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Kata isi surat Sulaiman itu. Dia Balqis berkata, wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku. Mereka menjawab para pembesar itu, kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Tetapi Baginda Ratu, keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan. Dia Bilqis berkata, sesungguhnya raja-raja itu, ya, biasanya raja-raja itu apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian yang akan mereka perbuat. Demikian yang akan diperlakukan oleh Sulaiman dan tentaranya. Dan sungguh aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah. Dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, jadi utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Ini Nabi Sulaiman mulai murka ini. Kembalilah kepada mereka, kepada ratumu itu. Sungguh kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya. Dan akan kami usir mereka dari negeri Saba itu secara terhina. Mereka akan menjadi tawanan yang hina dina. Begitulah rekan-rekan sekalian, Nabi Sulaiman murka kepada Balqis dan para tentaranya itu. Dan betul diperangi betul oleh Nabi Sulaiman. Ya, diperangi betul oleh Nabi Sulaiman karena yang pertama Balqis tidak mau persuasinya Nabi Sulaiman untuk menyembah Allah, takluk, berpasrah, berislam, kemudian jalan damai dengan Nabi Sulaiman dengan jalan damai baik-baik. Yang kedua, kesalahan fatal Balqis dan tentaranya itu adalah menyogok Nabi Sulaiman. Itu seorang raja besar, Sulaiman tentu merasa terhina gitu. Merasa disepelekan gitu, ya. Seakan-akan Nabi Sulaiman itu kekurangan harta gitu. Padahal hartanya Nabi Sulaiman itu jauh lebih besar dari Balqis itu. Maka Nabi Sulaiman memutuskan untuk memeranginya, ya. Kemudian selanjutnya kita baca ayat berikutnya, ya. Dia Sulaiman berkata, ini Sulaiman apel ini lagi kepada para panglimanya, ya, kepada panglimanya, tentaranya, menterinya itu. Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri? Jadi sebelum mereka itu pasrah, kamu harus perangi dulu, ya. Jadi sebelum mereka nyerah, ayo siapa yang bisa menaklukkan istana Balqis di Saba itu? Ya. Ifrit dari golongan jin, qala ifritum minal jin, yaitu ifrit dari jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, ya, ayat berikutnya, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya, maha mulia. Dia Sulaiman berkata, ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan melihat apakah dia Balqis mengenal atau tidak mengenalnya lagi. Maka ketika dia Balqis datang, ini setelah takluk, ya, setelah ditaklukkan, pasrah, Balqis datang lantas menyerah kepada Sulaiman. Ditanyakanlah kepada dia, serupa inikah singgasanamu, hai Ratu Saba? Dia Balqis menjawab, seakan-akan itulah dia. Dan dia Balqis berkata, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi dia menyerah setelah kalah oleh tentara Nabi Sulaiman itu.
dan kebiasaannya menyembah selain Allah mencegahnya untuk melahirkan keislamannya. Sesungguhnya dia Balqis dahulu termasuk orang-orang yang kafir. Dikatakan kepadanya Balqis, masuklah ke dalam istana. Maka ketika dia Balqis melihat melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya penutup kedua betisnya. Dia Sulaiman berkata, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Dia Balqis berkata, ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, rekan-rekan sekalian, ringkas cerita, Balqis setelah diperangi oleh Nabi Sulaiman, kemudian dia ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman dan para tentaranya, akhirnya dia menyerah kepada Nabi Sulaiman, lantas melihat kekuasaan Nabi Sulaiman yang jauh lebih menakjubkan dari istana Balqis, dia lantas gemetar dan dia lantas menyerah, dia tunduk kepada Sulaiman, sekaligus dia menyatakan keimanannya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Lantas dia bertauhid, ya, takluk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Lah, rekan-rekan sekalian, ayat-ayat tadi itu sangat menarik untuk kita eksplorasi lebih jauh. Kita mencoba untuk menganalisisnya lebih dalam, tetapi insya Allah akan kita lanjutkan kisah tersebut di pertemuan yang akan datang. Kali ini itu dulu yang ingin saya ceritakan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.